Tutur Tinula kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-78 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Lau Sisan, Eli Ermawati sebagai Maisin, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan pembawa cerita Nusri. Selamat. Di dunia ini, itu hanya perasaanmu saja. Bukankah sekarang ini kita juga sedang bergelimang keindahan? Tapi loh, aku takut saat seperti sekarang ini pun. Gurih sekali. Terima kasih Tuan. Kau mau loh? Mari kupotongkan sayapnya sebelah. Sudah, tidak. Sudah cukup. Aku baru saja melahap sepotong paha. Sudah, cukup. Tolong ambilkan saja aku air minum. Kau mau minum rupanya. Ini, minumlah. Segar sekali. Di sekitar tempat ini banyak sekali burung ayam-ayaman. Sekali waktu ada juga 2 atau 3 ekor merak. Pokoknya kita bisa tinggal 1 tahun di tempat ini tanpa harus merasa kelaparan. Suami saya juga bekas seorang pengembara. Maka hal-hal seperti ini dia sudah biasa, Tuan. Iya. Di negeri kami juga banyak bekas-bekas bangunan tua yang sudah tidak dipakai lagi. Biasanya letaknya di dalam hutan. Hasil menjadi korban tombak atau anak panahnya. Kemudian, suatu ketika pemburu itu mengadakan sesaji yang istimewa pada Batara Siwa. Mengapa sesaji itu istimewa? Iya, sebab dia mengadakan sesaji di atas pohon. Dan pada saat itu bertepatan dengan malam Siwaratri. Menurut kepercayaan, sesaji yang diadakan bertepatan dengan malam Siwaratri, maka dosa orang itu akan diampuni. Dan jika meninggal kelak, maka rohnya akan masuk ke alam nirwana. Rupanya guratan lukisan ini ada ceritanya. Semula aku kira hanya berupa hiasan dinding belaka. Lau, sebaiknya kau tidur. Pakailah selindangku ini untuk selimut. Udara mulai dingin. Iya, sebaiknya suamimu istirahat. Ajaklah dia berbaring. Aku akan menunggu di sini. Kalian tenang saja. Tidurlah. Biar aku yang berjaga-jaga. Ayo loh. Aku akan tidur di Tapi kedua belah tangan, kaki dan perutnya mengejang. Lo suamiku. Apa yang kau rasakan, Lo? Mei, aku kedinginan. Dingin sekali. Aku akan mendekapmu, Lo. Aku akan terus mendekapmu supaya kau tidak dingin lagi. Apakah benar yang baru saja kulihat ini? Apa yang kau lihat, Lo? Kau melihat apa? Aku melihat Paman Maboyi berdiri di situ, di tengah pintu masuk ke bangunan tua ini, Mei. Dia mengenakan jubah putihnya, dan jubah putihnya itu melambai-lambai tertiup angin malam, Maisin. Tidak ada siapa-siapa. Hanya ada Tuan Kamandanu di serambi bangunan tua ini. Dia sedang duduk di dekat perapian. Tapi aku melihat jelas sekali. Paman Maboyi, ayah angkatmu itu tersenyum padaku. Kemudian dia menatapku dengan sedih. Air matanya sampai berlinang-linang, Mesin. Dan air mata itu jatuh bagaikan bola-bola kristal yang indah sekali. Sudahlah. Mungkin kau hanya bermimpi. Tidak, Mesin. Aku sadar. Aku tidak sedang bermimpi. Kemudian kulihat Paman Maboyi berpaling. Dan nampaknya sangat kecewa.
Sebelum pergi dia menatapku sekali lagi. Tatapan sinar mata yang kecewa. Aku tidak tahu apa maksudnya. Aku tidak tahu apa maksudnya, Mesin. Loh, sudah. Kau jangan membuatku ketakutan. Sudahlah, Loh. Tidur saja. Dingin. Dingin sekali. Tuan. Tuan, lihat suami saya, Tuan. Lihat, ada apa dengan suami saya? Lihatlah, Tuan. Lihatlah suami saya. Lidahnya keluh, seperti tertarik ke dalam. Oh, suamiku. Agaknya dia tidak tertolong lagi. Tubuhnya mulai kaku seluruhnya. Bagaimana keadaannya, Tuan? Bagaimana keadaannya? Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Apa maksud Tuan? Tubuh suamimu sudah berangsur-angsur menjadi kaku dan dingin. Jadi dia tidak tertolong lagi. Dia tak bisa sembuh lagi, maksud Tuan. Mesin, kau harus menerima kenyataan pahit ini. Kau harus merelakannya. Oh, tidak. Dia tidak akan mati. Dia akan sembuh. Kau tidak boleh mati, Loh. Kau akan sembuh. Oh, Loh. Loh, suamiku. Oh, Loh, suamiku. Mati. Loh masih hidup. Kau harus melihat kenyataan ini. Tuhan jangan memaksa saya. Kenapa kau masih juga menentang kehendaknya? Itu bukan urusan Tuhan. Saya sangat mencintainya, Tuhan. Tapi suamimu sudah tidak ada lagi. Dia sudah berpindah ke alam lain. Alam keabadian. Tepati janjimu. Tidur. Iya, dia tidur. Tapi tidak pernah akan bangun lagi. Kau bohong. Dusta. Orang yang sudah mati tak akan pernah bangun lagi. Dia tidak mati. Dia tidak mati. Kau tidak bisa menipu dirimu sendiri, Mesin. Kau tidak bisa menipu keadaan. Kau harus menerima semua ini dengan hati yang lapang, tabah dan rela. Dengar, kalau kau terus bersikap seperti itu, justru suamimu tidak senang. Roh suamimu akan menangis. Dia akan menderita sekali. Kalau saja dia bisa hidup lagi barang sekejap, dia pasti akan berkata, relakan aku, Mesin. Relakanlah kepergianku ini. Jangan kau tangisi lagi. Kau bohong. Kau dusta. Aku tidak bohong. Kaulah yang bohong. Kau telah membohongi dirimu sendiri. Baik. Kau katakan suamiku sudah mati. Baik. Lalu apa yang akan kau lakukan? Apa? Kita harus segera menguburkannya dengan baik. Tidak. Kau pikir aku sampai hati melihat suamiku ditanam dan ditimbuni tanah?
Oh, tidak. Biarlah, kalau memang dia sudah mati, biarlah dia di sini saja. Aku tidak sampai hati melihat Lau kesepian dalam kuburnya. Aku akan menemaninya di sini. Mesin, kau tidak bisa bersikap seperti itu. Mengapa tidak bisa? Dengar, orang yang sudah meninggal harus dikuburkan dengan baik. Itu merupakan salah satu cara kita untuk melakukan penghormatan padanya. Kalau kau membiarkan jasad suamimu terus terbaring di sini dan membusuk, arwah suamimu pasti akan marah sekali. Karena itu berarti kau tidak menghargai dia. Bahkan kau telah menghina dia. Apakah akhirnya kita harus berpisah sampai di sini? Mengapa? Mengapa kau tinggalkan aku, Lau? Mengapa kau tega meninggalkan aku sendirian di negeri ini? Oh, Lau. Jawablah. Jawablah pertanyaanku ini, Lau. Serambi bangunan tua tak jauh dari perapian yang masih membara. Mendadak dia terbangun dan terkejut sekali melihat Mesin tak ada lagi di tempat tidurnya. Kemana Mesin? Oh, ada bayangan berkelebat di halaman. Mesin? Kaukah Mesin? Apa yang kau lakukan di sini? Tuan, kuharap Tuan jangan mendekati saya. Apa yang akan kau lakukan? Tuan telah banyak membantu kami. Dan Tuan telah banyak membantu saya selama merawat suami saya sampai meninggal. Tapi bukan berarti Tuan boleh terus ikut campur urusan pribadi saya. Awas, Tuan jangan coba-coba mendekati saya. Kalau Tuan masih nekat, saya akan melompat ke dalam jurang. Arya Kamandanu menghentikan langkahnya dan selanjutnya dia tak berani bergerak. Mesin nampaknya tidak sedang main-main. Wanita itu sudah berdiri di tepi jurang yang sangat dalam. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.